Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Mtel, ketujuh Tebik, kedelapan Tawar, ke-9 Sen, ke-10 Awan, dan terakhir Doh. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di 7.800, menguat 2,63%. Kalau di broker sebenarnya ISAT sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ISAT sudah menembus resisten semenjak Agustus 2022 itu di 7.600 dan sayangnya naiknya dengan volume yang biasa aja ya. Tapi kelihatannya ISAT ini lagi konsolidasi. Apa ribu peluang besar minggu depan disentuh. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Udah 4 minggu terus naik dan sayangnya memang saat dia menembus 7.600-nya itu dengan volume makin berkurang. Tapi kalau dilihat dari view time frame weekly-nya itu ada double bottom. Dan resisten kuatnya itu ada di 7.600, sudah ditembus minggu ini. Cuman tembusnya dengan volume yang biasa aja. Tapi dengan kondisi seperti ini harusnya ISAT menjaga supportnya yang dulunya itu resisten kuat di 7.500. Itu harus dijaga. Harga tengah-tengah ini kurang ideal kalau baru mau masuk untuk ISAT. Jadi seperti itu. MACD-nya juga bagus mengarah ke atas. Golden Cross bar chart di atas Sol juga makin meningkat. Jadi seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di 1.965 menguat 0,51%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Excel diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Excel bagus juga mau bagi dividen di tanggal 16 Mei berarti hari Selasa ya. Cum date-nya di tanggal 15 dengan dividen 42. Harga sekarang berarti 2% aja. Nggak masalah. Harusnya sih aman. Untuk Excel sudah berhasil break. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya biar lebih jelas seperti apa. Ini volumenya juga besar. Sayang harga 2000 belum ditembus karena itu resisten kuat. Harga psikologis tembus itu akan ada potensi bullish ya, reversal. Nah, cuman perlu waktu masih. Kayaknya mungkin konsolidasi dulu. Kalau dilihat seperti ini Bapak Ibu bisa pakai supportnya 1.800. Nah, kemungkinan juga untuk Excel kalau misalnya ada koreksi yang cukup dalam mantul dari 1.800 harus dijaga untuk Excel. Ini momentumnya sepertinya tetap polanya itu bisa jadi. Ini tarik aja ya 2080. Bisa jadi ini pola parallel shoulder. Jadi dia naik ke atas dulu, nanti koreksi dulu, membentuk shoulder sebelahnya baru naik lagi. Ya, pokoknya untuk Excel support yang harus dijaga itu bukan 1.700 tapi 1.800. Ini support pertahanannya kalau dia membentuk swing low-nya yang cukup dalam, mestinya mantulnya di 1.800. Jebol 1.800 indikasi makin kurang oke. Dan kalau dilihat dari MACD-nya sangat tajam mengarah ke atas walaupun masih di bawah perbatasan garis nol, nggak masalah. Dan juga Excel akan bagi dividen minggu depan. Mungkin ada dividen trap tipis, nggak masalah. Masih peluang ke atas, kenapa? Karena volume meningkat. Ini buying power nih. Ya, harusnya masih ke atas untuk Excel. Seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di 3.980. Terkoreksi 2,68%. Kalau dia transaksi asing hari ini net sell cukup besar 482 miliar. Ya, mungkin ini yang terbesar buangan asing hari ini ya. Kalau di broker sebenarnya TLKM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. TLKM hari ini sentimen mungkin ini ya. 6 tersangka dugaan korupsi di Telkom Sigma, anak cucu perusahaannya grup Telkom Indonesia di PT Graha Telkom Sigma. Itu yang menjadi sentimennya dan kena buang oleh asing hampir 0,5 triliun. Ya, buangan hari ini, besok lanjut gak? Kalau dilihat ada buying power ya kita lihat aja, belum pasti. Cuman kalau yang belum stop loss ya masih bisa ditoleransi karena belum jauh turunnya, cuman 20 poin dari supportnya 4.000 level psikologis. Dan kondisi seperti ini kalau besok Senin dia hijau tuh berarti hari ini panik selling aja. Tapi kalau lanjut turun Bapak Ibu bisa jaga di, kalau melihat historinya ya, 3.800. Nah, area ini harus dijaga oleh Telkom. Paling ke sini kalau saya lihat ya, kalau kena buang lagi paling mentok 3.800 dan baru mulai konsolidasi. Nggak masalah, makin murah.
Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high-nya. Seperti ini bisa. Nah, di golden ratio-nya harusnya di 3930 ini mantul ya. Kita lihat aja. Pokoknya toleransinya kalaupun turun dalam lagi maksimal 3800 untuk TLKM. Seperti itu TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 57 terkoreksi 1,72%. Kalau di transaksi asing malah terus net buy. Kalau di broker sebenarnya Friend hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Friend masih di bawah 60 jelek ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, dia masih sama skenario-nya yang sering saya bilang. Pokoknya tutup di bawah 57, 56, 55 tinggalin aja dulu. Kalau mau bagus ya dia harus tutup di atas 60 titik aman pertamanya untuk Friend. Seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 496 menguat 1,63%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya ERA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ERA mulai mantul 480 dijaga dan volume mulai meningkat. Ini indikasinya bagus. Jadi supportnya yang harus dijaga 480 dan kalau baru beli harga sekarang ya terlalu tinggi, sudah dekat resistennya 500-510 dan peluang besar nih bisa jadi koreksi ABC selesai. Ada indikasi tapi ini kembali lagi disclaimer on ABC. Kalau dilihat ini juga double top tapi di reject, sempat jebol tapi kemudian rebound. Nah, seperti ini gambarannya ya. Jadi aman harusnya di atas 480 ERA aman dengan target ERA 550 560 untuk kenaikan ERA. Kemungkinan besar ERA konsolidasi ya. Yang pastinya kalau sampai turun di 480 itu indikasinya kurang oke untuk ERA. Seperti itu untuk ERA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 670 terkoreksi 0,74%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MTEL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MTEL belum kemana-mana, lagi konsolidasi juga, lagi tertekan melihat TLKM induknya juga masih kurang oke. Dan perlu hati-hati ini karena dia 2 hari sudah membentuk lower high, walaupun nggak membentuk lower low. Tapi indikasinya kurang oke, bisa jebol 670 ya. Ini volume juga meningkat. Kita lihat aja ya. Hati-hati, pokoknya pakai supportnya kalau kondisi sekarang 655, 650 itu. Jebol itu tinggalin. Ya, untuk MTEL. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan lebih lama ya boleh-boleh juga. Tapi kalau Bapak Ibu untuk tren jangka pendek misalnya beli di 670 atau 680, kalau sampai membentuk low baru lagi minggu depan di bawah 650 indikasinya makin jelek untuk MTEL. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2010 terkoreksi 2,89%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Tebik ya di 2000 itu juga harus dijaga. Kemarin itu kan dia sempat open gap down terus ditarik naik. Ini harusnya jadi konfirmasi, nggak boleh lagi turun dari 2000 atau toleransinya 1920. Jelek lah kalau dia turun dari itu. Mestinya juga nggak perlu nunggu 1930. Tutup di bawah 2000 aja udah indikasi jelek ya. Kasih aja toleransinya 2%. Berarti 1960 itu udah jelek untuk Tebik. Harus rebound dia minggu depan Senin Selasa itu. Harus tembus kalau bisa 2100. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Tebik, Doji. Nah, ini kan ada konfirmasi nih. Kalau bisa rebound minggu depan bagus tuh. Harus rebound. Kalau bisa Jumat tutup di atas 2080. Itu untuk Tebik. Seperti itu Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tawar yang ditutup di harga 980 terkoreksi 2,97%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Tawar di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tawar masih aman. Oh, mau bagi dividen tanggal 16 Mei ex-date, berarti dividennya 2%. Nggak nyampe dari harga sekarang. Oh, nggak masalah ya. Bisa dikumpulin untuk Tawar. Mungkin peluang besar Senin rebound lagi tembus 1000 ya, tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Tawar. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada koreksi, tutupannya di harga terendah nggak masalah. Ada potensi teknika rebound untuk Tawar. Seperti itu untuk Tawar. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 79 terkoreksi 1,25%. Kalau di transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker sebenarnya Sen hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Sen kurang oke ya. Polanya ini loh, open gap down, terus tarik naik.
Ya kalau minat, pokoknya jangan sampai tutup di bawah 76. Kalau dia tutup di bawah 76 jelek lah, indikasi seperti ini. Jadi seperti itu untuk ke sen, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Awan yang ditutup di harga 258, terkoreksi 1,52%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Ini saham baru IPO ya, tapi mulai menarik. Kalau dia brokers kemarinnya ada distribusi oleh IF, tapi ada yang nampung, JP dan RF. Langsung saja ke teknikalnya, Awan ini membentuk pola bearish penan, tapi cukup bagus ya. Kalau dilihat seperti itu. Dan pakai aja supportnya itu 250. Ini harus dijaga dan resistennya 276 280. Tembus itu siap-siap uptrend lagi nih. Ini kemungkinan besar bisa jadi swing low dan siap-siap naik ya. Pokoknya Senin Selasa nggak boleh merah apalagi turun dari 250. Itu untuk Awan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah ini ada perlawanan kan di bawah. Ini bisa jadi swing low kalau konfirmasinya minggu depan. Tembus 280. Minggu ini konfirmasi swing low dan siap-siap lanjut naik menuju all time high-nya 372. Peluang besar ke sana, tapi ini disclaimer on sama high risk. Tinggal nunggu momentum tembus 280 siap-siap uptrend untuk Awan. Lanjut ke atas dan konfirmasi swing low minggu ini. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada Doh yang ditutup menguat 5,31% ke harga 99. Kalau di transaksi asing malah net sell. Kalau dia bukan semarinya Doh diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Doh juga bagus. Dia rebound dan volume besar. Baru 5 hari perdagangan. IPO-nya tanggal 8 kemarin dengan resistennya di 105. Tembus besok Senin tuh bagus tuh. Ya, area 105, 109 nih. Dan supportnya kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa pakai 94. Jebol itu tinggalin aja dulu. Untuk Doh nggak perlu nunggu di bawah 90, di bawah 94 aja turun, tinggalin aja, gagal. Ini harus bertahan Doh di atas 95. Targetnya rebound minggu depan karena ada sedikit akumulasi juga dari YB. Itu targetnya 105, 109. Arah Doh minggu depan. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, saham high risk, baru IPO, resiko tinggi bagi Bapak Ibu yang nggak disiplin stop loss, hati-hati, mending nggak usah, mending beli saham yang lebih bagus fundamentalnya, mungkin saham-saham big cap yang lagi turun, TLKM, MTEL dan lainnya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.